Shalom semuanya, kakak, abang, ibu. Ya pada hari ini kita mau mulai ibadah kita, ibadah pemuda pertama. Ayo teman-teman, ibu, kakak, abang, kita siapkan hati kita mau menyembah Dia, kita mau mengucap syukur sama Tuhan, kita mau menaikkan pujian untuk Tuhan. Kita siapkan hati kita naikkan pujian kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai salib-Mu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita ucapkan kata syukur kita pada Tuhan Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku takut atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai salib-Mu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku bukan menari Tuhan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai salib-Mu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami sembah Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, Bapa kami yang sembah. Terima kasih ya Bapa, pada hari ini kami mengucap syukur kami boleh berada di tempat ini Tuhan, berkumpul bersama Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang Tuhan kami ingin memuji menyembah-Mu lebih lagi ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau menyertai ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami Tuhan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
aku mau mengundang kakak, abang, ibu untuk bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Ya teman-teman yang ada di dalam ruangan ini, kita boleh feel free, kita boleh tepuk tangan, boleh selebar mungkin juga nggak apa-apa gitu, karena kan kita berjarak juga ya, sebebasnya aja. Jadi jangan ada malu-malu gimana gitu. Masih tetap berdiri, masih memuji Tuhan. Kita naikkan pujian sukacita sorga. Dengan sukacita kita naikkan pujian ini dari awal. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangat kami, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya,
siapkan hati kita naikkan penyembahan kita. Kau ku kagumi ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku, apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku, apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk waktu siang ini di mana kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk acara perdana kebaktian pemuda saat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami percaya ini karena kasih karunia Tuhan. Mengumpulkan kami di tempat ini. Juga teman-teman kami yang menonton dari rumah. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, dan kami memohon pimpinan tangan Tuhan menyertai ibadah kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang semua teman-teman pemuda. Tempat ini kita bersyukur boleh hadir di tempat ini untuk kita boleh merenungkan sebuah firman Tuhan, bagaimana kita menggunakan waktu-waktu yang ada di tengah-tengah pandemi saat ini. Manusia itu tidak mungkin bisa melepaskan diri dari keterikatan dan keterbatasan akan waktu. Sebagaimana kita dibatasi oleh waktu dan tempat, kita ini akan menemui jalan buntu ketika waktu kita itu dibatasin, kemudian kita hilang begitu saja. Juga kita dibatasi oleh tempat, hanya tempat itu saja. Jika manusia tidak mempunyai kekekalan, maka makna hidup manusia akan ditelan begitu saja dan dilenyapkan oleh waktu dan tempat itu. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Allah membubuhi sifat kekekalan dalam hidup manusia, sehingga manusia tidak menemui jalan buntu yang menakutkan itu, tapi bisa mengalahkannya dengan kebijaksanaan. Bagaimana kita dapat memiliki hikmat kekekalan itu? Doa Musa dan dalam Mazmur 90 ayat 12 mengatakan, ajarkanlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari teman-teman pemuda, kita berdoa sekali lagi minta pimpinan Tuhan, firman Tuhan ini. Bapa, kami sudah membaca sebuah firman Tuhan. Kami sungguh mohon pimpinan Tuhan menyertai pembacaan renungan firman hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saya dan memberkati teman-teman pemuda di sini. Berikan hikmat pengertian yang datangnya dari surga, supaya apa yang kami katakan tidak berasal dari pikiran kami sendiri, tapi Allah Roh Kudus memberi hikmat untuk kami boleh berkata-kata dan yang mendengarkan boleh beroleh pengetahuan yang benar akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkatilah perenungan siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur ini ditulis oleh Musa, seorang yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir setelah menjadi budak selama 430 tahun lamanya. Nah, selama hidup Musa ini terdiri dari 3 periode. Periode pertama di mana dia hidup waktu dia tinggal di istana ya. Dia hidup dalam kemewahan, dalam kemuliaan, dalam kehormatan, tetapi dia hidup di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Pada periode kedua dia meninggalkan Mesir karena secara konstitusional dia telah bersalah membunuh seorang bangsa Mesir. Jadi dia hidup di padang gurun bersama menggembalakan domba-domba mertuanya, sehingga apapun yang dia pelajari semasa dia hidup di istana dengan pengetahuan yang segitu banyak tidak berguna. Periode ketiga, setelah dia berumur 8 tahun, Tuhan memanggil Musa kembali untuk berdiri di hadapan Firaun agar mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir untuk dapat menyembah Allah. Nah, dalam kehidupan orang Kristen, Tuhan memanggil kita bukan untuk sebuah kesenangan duniawi. Tuhan memanggil kita semua untuk suatu pekerjaan Tuhan, di mana pekerjaan Tuhan itu tidak ada yang melalui jalan yang senang. Kalau kita lihat Tuhan Yesus pun dengan murid-muridnya melalui jalan yang penuh kesukaran.
Apa yang kita bisa pelajari dari kehidupan Musa ini? Pada periode pertama, Musa itu seorang yang hebat, ya. Seorang yang boleh dikatakan dia bisa aja berkata I am something. Ya. Dalam periode ini kita juga tergoda untuk merasa sombong, merasa bahwa kita itu lebih baik dari orang lain, kita itu pintar gitu. Nah, kita juga bisa menganggap diri kita tuh lebih hebat dari yang lainnya gitu. Karena dia tinggal di istana tentu mendapat pendidikan yang bagus ya. Nah, pada periode kedua, Tuhan ketika dia keluar dari Mesir, tinggal di padang belantara, Tuhan memberi dia sebuah waktu untuk mempelajari dan menyadari bahwa dia adalah manusia yang terbatas. Semua pengetahuan yang dia miliki itu tidak ada gunanya sama sekali. Ketika dia menggembalakan ternak mertuanya, segala pengetahuan yang dia sudah lalui itu nggak ada gunanya. Disitulah dia merasa, oh saya ternyata terbatas ya. Ternyata saya bukan something, I am nothing gitu. Nah, jadi pada waktu kita hidup pun kita mengalami kesulitan-kesulitan seperti Musa ya. Pada waktu kita mengalami kesulitan inilah baru kita merasa ternyata saya terbatas. Ternyata saya itu bukan siapa-siapa. Nah, periode ketiga ini mengajarkan kepada kita ketika Musa menyadari keterbatasannya, disitulah Tuhan bekerja. Tuhan bekerja memberikan pengharapan kepada dia. Tuhan tidak pernah bekerja pada diri seseorang yang ketika orang itu merasa hebat gitu. Tuhan tidak mau bekerja pada orang yang merasa dirinya sudah tahu dan tidak memerlukan Tuhan. Tuhan sering membiarkan kita dalam masa-masa kesulitan seperti saat ini, memberikan situasi di mana kita menjadi terbatas. Kita tahu dalam masa pandemi ini segala sesuatu menjadi terbatas gitu ya. Untuk menyadarkan satu hal, bahwa God is everything. Bahwa Tuhanlah segala sesuatu itu. Allah yang Maha Kuasa sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu yang ada pada kita adalah karena anugerah Tuhan. Karena kita tadi sudah menyadari bahwa ternyata saya itu seorang yang sangat terbatas. Segala sesuatu itu yang kita terima sebenarnya kita nggak layak itu menerimanya. Oleh karena kita sesungguhnya secara natur kita orang yang berdosa ya. Tapi kalau itu diberikan kepada kita, tujuannya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita menyadari hal ini, barulah kita bisa hidup secara bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kita sungguh sadar bahwa apa-apa yang kita terima, apa-apa yang kita punya itu, bukan karena saya, karena Tuhan. Untuk itu kita bertanggung jawab apapun yang kita terima. Pekerjaan kita, keuangan kita, keluarga kita, semua itu Tuhan yang mengadakan. Dapatkah kita mengadakan itu semua tanpa Tuhan yang memberi? Jadi semua apapun yang kita terima itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa Musa mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa menghitung hari-harinya. Kalau kita manusia pada umumnya menghitung uang kita. Berapa banyak uang kita, banyak orang berhutang kepada kita. Kita menghitung kebaikan-kebaikan kita. Saya sudah berbuat baik, saya sudah berkorban, saya sudah banyak sekali yang kita hitung. Kita juga menghitung kesalahan orang. Kita menyimpannya dalam hati. Manusia pada umumnya, termasuk saya. Ya, tetapi Musa memohon kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Kenapa kok hari-hari yang dihitung? Musa tidak seperti kita pada umumnya. Musa itu menghitung hari-hari. Bagaimana cara kita menghitung hari-hari kita? Apakah kita hitung Senin, Selasa, Rabu, hari pertama sampai hari ke-30? Manusia menghitung
dari terang menuju gelap. Saya maunya menghitung apa yang saya punya, apa yang saya enak menurut saya, apa yang saya punya. Tapi Alkitab berhitung dari gelap menuju terang. Contohnya di Kejadian ya, jadilah petang, jadilah pagi. Nggak pernah dari pagi menjadi petang dulu. Begitulah keadaan kita manusia. Yang tadi dalam kegelapan menuju pada terang. Nah, manusia selalu ingin mulai dari hal-hal yang manis gitu ya, hal-hal yang manis, baru yang pahit. Jadi mengerjakan yang, saya mengerjakan yang enak aja, yang gampang aja. Kalau seperti itu kita jarang sekali mendapatkan hasil yang baik ya, karena kita harus belajar memulai dari sesuatu yang sulit dulu, yang pahit dulu, serta beriman kepada Tuhan. Orang yang belum pernah mengalami kesusahan, kepahitan, kesulitan, itu orang yang belum pernah mendapat kesempatan melatih diri untuk hidup di dalam iman. Kita bayangkan kalau orang itu hidupnya senang terus, bergulir aja hidupnya tanpa tahu bahwa sebenarnya dia punya waktu yang terbatas untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi untuk itu kenapa kita menghitung hari-hari? Supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Kerinduan hati Musa ini yang terdalam memiliki hati yang bijaksana ya. Nah, hati yang bijaksana itu didapat kalau manusia itu mengerti bagaimana menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Jadi menghitung hari dengan hati yang bijaksana itu rupanya punya kaitan. Dua hal ini punya berkaitan gitu ya. Nah, orang yang berpengetahuan itu tidak sama dengan orang yang mempunyai hati yang bijaksana. Orang yang berpengetahuan itu bisa aja orang berpengetahuan itu hanya menggunakan rasionya gitu. Tapi hati yang bijaksana memerlukan unsur-unsur lain, memerlukan unsur rohani di dalam hatinya, yaitu pengenalan akan Tuhan, pengenalan akan kekekalan dalam hidupnya sudah Tuhan berikan, dan harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Itu cara kita mendapatkan hati yang bijaksana. Ketika orang hanya memikirkan kebutuhan intelektualnya, orang bisa saja mendapat dari banyak belajar, baca buku, atau bergaul dengan orang-orang untuk mendapat pengalaman yang lain. Orang seperti ini bisa saja pintar, banyak sekali kita lihat orang pintar, tapi banyak juga hal yang tidak beres kita lihat dalam hidupnya. Seberapa banyak kita lihat ya, ibu-ibu yang sederhana itu, yang mungkin pendidikan yang nggak setinggi orang-orang yang pintar, ataupun pengalaman belajarnya kurang, tapi mereka punya suatu dasar di dalam hati yang kuat, yaitu kebijaksanaan. Sehingga kita bisa melihat ya, ada seorang misalnya ibu yang sederhana, ditinggal suami, tapi anak-anaknya sukses semua. Dari mana ya? Dia nggak belajar loh. Tapi hati yang bijaksana bisa menuntun orang pada kehidupan yang benar. Banyak juga kita lihat orang-orang yang pintar itu, anak-anaknya juga berantakan. Jadi orang perlu sekali mempunyai pikiran, otak yang pintar, dan hati yang bijaksana. Karena hati bijaksana itu melampaui pikiran yang penuh dengan pengetahuan. Ya, makanya ketika itulah Musa sangat menyadari hal ini. Makanya dia bilang supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dia tidak menginginkan supaya saya kuat, terkenal, tapi hati yang bijaksana. Setelah melalui banyak hal, akhirnya dia boleh berkata, hati bijaksana itu ketika kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu kita yang sangat terbatas, tapi kita punya kekekalan di dalam Tuhan. Nah, motivasi kita menjalankan semua ini bukan berasal dalam diri kita, tapi penggeraknya itu Tuhan. Tidak bisa kita dengan keberdosaan kita saya mau baik. Kalaupun itu ada, itu Tuhan yang menggerakkan dalam hati kita. Nah, bijaksana Tuhan itu boleh terjadi ketika kita sudah lahir baru.
Ya, Allah yang kudus itu mau menyatakan maksudnya kepada kita ketika kita sudah lahir baru, dan Tuhan itu mau menjadikan kita alatnya. Nah, bagaimana dengan pemuda-pemuda Logos di tempat ini? Pemuda adalah generasi penerus. Pemuda itu berada di tengah-tengah antara generasi sebelumnya dan generasi di atasnya. Untuk itulah seorang pemuda perlu belajar ke atas dan perlu mengajarkan ke bawah. Ya. Nah, seorang pemuda itu harus tahu kalau dia itu seorang pemuda. Jangan dia merasa sudah pemuda, saya masih kecil kok, saya nggak ngapa-ngapain. Kalau dia tidak tahu di mana tempatnya, dia nggak tahu untuk apa, dia tuh nggak tahu mau kemana kamu jadi seorang pemuda, dan apa yang kamu lakukan dengan hidup kamu sebagai seorang pemuda, ya, maka dia sudah gagal menjadi seorang pemuda. Karena dia ini terjepit gitu di antara generasi atasnya sama generasi bawahnya. Jadi dia harus tahu bahwa dia itu sebagai penerus ke depan, makanya dia harus belajar ke depan, orang-orang yang sudah di depan, dan menjadi contoh buat yang di generasi di bawahnya. Itulah seorang pemuda. Nah, pemuda di sini di manakah kita? Sudahkah kita mempunyai pandangan sedemikian rupa bahwa saya seorang pemuda, itulah tujuan saya. Ya. Nah, generasi pemuda ini generasi yang memberi pengharapan. Ya, sebagai generasi penerus, dia membawa sesuatu yang terus-menerus, yang bersifat kekal. Yang bersifat kekal ini yang sesuatu yang rohani. Ya. Nah, kalau pemuda itu nggak sadar siapa saya harus ngapain, bagaimana di gereja ini. Jadi hidupnya apa adanya aja. Seadanya aja. Ketika dia disuruh harus belajar, dia lebih mengatakan, nggak mau saya mau ini. Ketika yang generasi di atasnya mengatakan kamu harus belajar ini, enggak, yang ini aja. Nah, sikap ini menjadikan dia nggak berguna. Kenapa ya? Tugas yang seharusnya dia kerjakan sebagai penerus, itu tidak bisa meneruskan apa yang Tuhan berikan sama dia gitu. Ya, sepanjang sejarah Tuhan memakai seorang pemuda. Contohnya Yusuf, contohnya Yosua. Ya, jadi Tuhan pasti pakai semua pemuda di sini. Nah, kenapa pemuda yang dipilih? Karena dia sebagai penerus, dia dipakai Tuhan untuk memelihara keberadaan gereja, untuk memelihara keberadaan negara, untuk memelihara keberadaan umat manusia. Ya. Nah, dan segala sesuatu yang Tuhan mau hadirkan buat di dunia ini. Nah, teman-teman pemuda, dalam masa pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan? Ketika waktu begitu banyak tersedia, sebenarnya waktu itu terbatas. Waktu itu sungguh terbatas. Kita yang ada di dalamnya, kalau kita tidak punya tujuan seperti tadi ya, tidak tahu untuk apa, mau kemana, kita sudah hampir 2 tahun. Coba kita lihat diri kita buat apa sih? Tetap saja dalam keadaan apapun kita bisa berbuat sesuatu untuk kekekalan. Tidak ada yang mengatakan, karena pandemi sih saya begini. Saya selama pandemi itu sungguh merasakan apa yang Tuhan baik itu selalu baik buat saya. Disinilah saya lebih banyak belajar lagi, lebih mengerti lagi, oh ternyata saya itu sudah 50 tahun begini-begini aja hidup saya. Jadi pandemi ini bisa seperti ujian kepada tiap-tiap pribadi kita, Tuhan itu maunya apa? Dengan waktu yang terbatas. Waktu 2 tahun ternyata tuh nggak sedikit ya, lama sekali loh sebenarnya. Tapi kok kayaknya kita nggak buat apa-apa ya. Nah, kita harus mengejar waktu, menebus waktu-waktu yang ada. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama
Jadi kita harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup? Seperti apa kamu hidup sebagai seorang pemuda ini? Ya, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Berarti waktu itu bisa waktu yang nggak ada buat kita. Karena kita nggak selamanya memiliki waktu ini. Jadi kalau ada waktu, pergunakan sebaik-baiknya. Karena tadi itu ya, manusia itu sungguh terbatas dengan waktu dan sungguh terbatas dengan tempat. Kenapa harus dipergunakan? Ternyata hari-hari ini jahat loh. Seperti apa sih jahatnya? Baik-baik aja kok saya lihat. Ketika kita di masa pandemi ini ya, teknologi digital itu ternyata merajai seluruh umat manusia ya. Yang tadinya saya juga gaptek, ternyata saya jadi pintar sekali tuh nyari-nyari apapun gitu. Nah, apapun yang saya cari, apapun saya mauin tuh ada gitu. Apa aja mau, ada kok, disodorkan gitu. Cuma disodorkannya ini apakah membangun saya? Apakah tidak? Tanpa kita sadari, kita terlena, itu akan dibilang, ternyata hari-hari ini jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Jadi Tuhan mau kita nggak diam aja ditelan masa ini, ditelan waktu, membuat kita terlena, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi dalam masa pandemi ini pun bukan sebuah kebetulan, ada loh kehendak Tuhan. Ada kehendak Tuhan. Nah tentunya untuk setiap orang kehendak Tuhan itu berbeda. Mengetahui kehendak Tuhan itu perlukan hati yang bijaksana. Nah hati yang bijaksana itu kembali lagi ya, menggunakan waktu yang ada. Nah tentunya di sini pergumulan kita berbeda-beda untuk setiap orang. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang pelayanan. Kita nggak tahu apa pergumulannya, bagaimana kita membagi waktu kita. Tapi satu rumusannya, ajar kami menghitung hari supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Kembali lagi, apakah hati yang bijaksana itu secara instan? Dia harus mengenal siapa Tuhan, dia harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Dari situ akan mendapatkan hati bijaksana. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya pemuda Logos boleh mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Apapun itu rumusannya, hanya miliki hati yang bijaksana dengan menggunakan waktu yang ada itu sebaik-baiknya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur siang hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, ajar kami menghitung hari-hari kami. Karena kami sadar hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, yang tidak kami sadari ya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memimpin kami, boleh menolong kami dalam setiap keadaan, menyadarkan kami, merubah cara berpikir kami sebagai seorang pemuda. Apa yang harus kami buat, kemana tujuan kami. Sebagai seorang pemuda adalah generasi penerus. Apa yang bisa kami buat menjadi contoh buat adik-adik kami, dan kami boleh belajar kepada orang tua kami. Dan pimpinan Tuhan, hikmat dari Tuhan, menolong kami menjadi seorang pemuda yang berguna, menjadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh meteraikan ke dalam hati kami masing-masing dan berbuah bagi kerajaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapak, pada hari ini Tuhan kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang telah Engkau berikan pada kami ya Bapak, melalui Katres ya Bapak. Kiranya firman boleh tertanam dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ke depan ya Bapak. Sekarang kami ingin memberikan persembahan Tuhan, Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi ya Bapak, kiranya bisa memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman boleh memberikan persembahan pada kotak yang ada di sebelah kiri saya. Oke, halo semuanya. Halo, halo. Bisa keluar suaranya bang? Suara mereka. Halo. Ya, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini kita ibadah pemuda yang perdana ya di bulan bulan 2 ya, tahun 2022 ya. Terus hari ini juga sudah dilantik ya pengurus yang baru. Kita ucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Ya, atas amanah barunya, yaitu ada Bang Samuel sebagai ketua pemuda kita dan juga wakilnya Patre, kemudian sekretarisnya Sarah, kemudian bendahara Maya. Nah, kemudian mereka akan dibantu oleh seksi pemerhati, yaitu ada Della yang tadi sebagai WL, juga Jovan dan juga Patty ya. Nah, semoga semuanya bisa mengemban tugas dengan baik dah, dan kita semua bersama-sama bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Juga aku mau mengucap sebagai perwakilan pemuda, mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Januari kemarin. Ada Naomi, ada oh disorot. Ada Naomi, iya, ini harusnya mereka maju semua ke depan, cuman karena sedang pandemi jadi kita nggak apa-apa, ada yang di rumah, ada yang di sini. Ada Naomi, ada Cynthia, juga ada Bang Ricky, dan juga ada Kak Deborah. Selamat ulang tahun semuanya yang berulang tahun di bulan Januari. Ya, semoga panjang umur dan sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, itu aja. Ada ya, mungkin ada yang lain yang mau menyampaikan sesuatu dari ketua pemuda kita? Ya?
Oh iya, ini sebenarnya kita belum kita belum resmi ini ya offer serah terima secara ini. Mungkin boleh kita undang aja kali ya ketua sebelumnya sama ketua yang baru ini. Coba kita suruh maju ke sini. Ada yang mau disampaikan ya? Nanti aja kapan? Kata sambutan, Bang. Oke, itu nanti di forum lain aja ya. Oke, kalau gitu kita sudahi untuk ibadah hari ini. Sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Bapa karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa beribadah perdana di awal tahun 2022 ini. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur kepadamu Bapa atas bentuknya pengurus yang baru, yaitu ada ketua kami Bang Samuel dan juga wakilnya Patre, juga sekretarisnya ada Sarah, bendaharanya Maya, dan juga seksi pemerhati Della, Jovan dan juga Patty. Semoga mereka semua bisa mengemban tugas dengan baik dan menjadi berkat untuk kita semua. Ya Bapak, kami juga berterima kasih kepada pembawa firman kami pada hari ini, yaitu ada Katres Damanik yang sudah membawakan firman pada ibadah hari ini. Kiranya firman yang disampaikan bisa memberkati kami semua dan kami bisa melaksanakan apa yang sudah disampaikan tadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami atau yang sedang sakit, atau mungkin ada juga teman-teman kami yang terkena COVID-19 ini Bapak, agar diberikan kekuatan dan juga kesembuhan hanya daripadamu saja Bapak. Engkau memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan, semuanya hanya daripadamu. Juga kami memohon juga Bapak kepadamu untuk menjauhkan segala penyakit agar teman-teman tidak ada yang terkena penyakit dan sehat selalu. Kiranya kami menggunakan kesehatan yang sudah Engkau berikan ini Bapak sebaik-baiknya untuk memuliakan nama-Mu dalam keseharian kami. Juga kami ingin berdoa Bapak untuk teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Januari ini. Hingga minggu ini Bapak ada saudari Cynthia Simanjuntak, ada Naomi Nasution, juga Bang Riki, dan juga Kak Deborah. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memberikan banyak anugerah dan karunia untuk mereka yang berulang tahun. Semoga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan terus memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Bapak untuk kondisi negeri Indonesia agar bisa tetap stabil, dan juga kami berterima kasih kepada Bapak oleh karena selama ini meskipun di era pandemi Indonesia masih bisa tetap kuat dari segi ekonomi dan kondisi politik yang masih cukup stabil. Semua ini hanya karena anugerah-Mu yang sudah menjaga kami semua. Ya Bapak, kami berterima kasih kepada-Mu Bapak. Semuanya kami serahkan ke dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya. Silakan ditutup. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini. Sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita naikkan satu pujian untuk pulang. Kita tinggikan Tuhan kita tinggikan Sang Raja kita tinggikan Dia. Kami bersyukur Bapa. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, sebab Engkau kebenaran.
kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan untuk kemurahan Tuhan pada siang hari ini, sehingga kami boleh mengadakan ibadah pemuda yang pertama di tahun ini. Kami berdoa Tuhan kiranya hikmat Tuhan dan anugerah Tuhan tercurah bagi pemuda-pemuda di tempat ini. Kami membutuhkan pertolongan dan pimpinan Tuhan bagi pemuda-pemuda di tempat ini, supaya mereka menjadi seorang generasi penerus yang boleh membawa adik-adik dan belajar kepada orang tua untuk boleh sungguh-sungguh dengan segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan dan memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh berdoa untuk setiap pengurus yang sudah dibentuk. Kiranya hikmat Tuhan, pimpinan dan pertolongan Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak. Tadi katanya Bang Sam mau ngomong ya? Sama Bang Eli katanya. Ayo kita ngobrol-ngobrol dulu yuk. Udah lama kan gak ngobrol-ngobrol. Yang di rumah mana suaranya? Udah nyala itu kan? Coba Bang, keluarin suaranya Bang. Nah, ketua baru. Oke, shalom teman-teman. Ntar masih di setting-setting. Tinggi kali ya gue. Sini aja. Terima kasih Bang Aldi.